Oke guys, kembali lagi dengan saya Adi Edi dan ada tim saya, teman saya, kerabat saya juga. Dengan siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Syur. Jadi malam ini kita lagi berkumpul bersama kembali dan kita akan membahas topik yang lumayan menarik juga Ya. yaitu terkait perkembangan dan apa sih yang baru di Papua, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Oke, jadi di sini saya sebagai narasumber, saya ingin bertanya saja karena saya dari luar. Saya ingin bertanya keadaan-keadaan sekarang yang terjadi di sekitar Sorong Selatan ini seperti apa keadaannya? Karena yang saya lihat sekarang banyak kejadian-kejadian yang terjadi ini di luar kendali kita manusia. Siap. Oke. Jadi yang saya ingin bertanya di sini, apa tanggapan Anda terkait dengan alam yang sekarang ini mengguncang dunia, khususnya Sorong Selatan? Siap, baik. Jadi kalau menurut saya pengamatan ya, saat ini di Kabupaten Sorong Selatan tentu saja kita masih dilanda situasi pandemi ya, pandemi COVID-19 yang masih belum selesai sampai hari ini. Jadi protokol kesehatannya tetap dijalankan untuk menanggulangi pandemi saat ini. Nah, namun untuk secara masyarakatnya sendiri, segala hal aktivitas hari-harinya yang dilakukan normal, bisa dibilang normal kalau dari pengamatan saya ya, dimana orang-orang masih pergi bekerja, berjualan, dan olahraga, melakukan aktivitas yang seperti normal. Terkait dengan kehidupan pandemik sekarang yang terjadi sih, khususnya untuk Sorong Selatan di sini, bagaimana kehidupan umat beragama di sini? Ya, itu yang pengen saya tanyakan juga. Bagaimana tanggapan Anda? Siap. Jadi kalau menurut saya, dari pengamatan saya sendiri, untuk kegiatan keagamaan berjalan normal, berjalan seperti biasanya, namun tetap saja protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Yang mana masker dan sanitizer itu tetap dipergunakan saat melakukan aktivitas, khususnya kegiatan keagamaan ya. Oke, terlepas dari tadi tentang pandemi di Sorong Selatan, sekarang orang masuk di budaya dan seni. Orang sebagai masyarakat Papua, masyarakat yang penuh dengan seni dan kesenian kami yang ada terjadi di tanah Papua ini, yang saya ingin lihat, Anda sekarang sebagai orang apa sekarang? Suku apa gitu? Saya berasal dari suku Saifi. Oh, suku Saifi, oke. Saya kalau dikatakan kampungnya itu kampung Mangroholo. Kampung Mangroholo, distrik Seremuk ya. Oke. Yang saya lihat di sini, kehidupan seni yang terjadi di sini di Sorong Selatan ini belum ada sanggar-sanggar tari, sanggar musik yang dikembangkan di Sorong Selatan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai semua ini? Baik. Kalau saya tanggapan itu, menurut saya sebenarnya sih dari pemudanya sendiri sih, mereka belum punya inisiatif untuk membuat hal tersebut. Namun untuk acara-acara event-event sendiri, kalau misalkan ada suatu kegiatan dan diinginkan suatu kehadiran tarian seni budaya gitu, tarian adat begitu,
itu tetap bakal diusahakan oleh para pemuda, orang tua, pemerintah. Oke. Mereka akan mempersiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu dengan latihan dan lain-lain. Ya mungkin belum terbentuk suatu sanggar yang dimana orang yang terlibat itu sudah profesional lah ya. Jadi karena memang masih belum ada sanggar, mereka hanya bisa latihan mandiri lagi atau dilatih sama kakak-kakak yang sudah lebih senior, lebih pengalaman, dan mengikuti suatu acara untuk menunjukkan tarian adatnya. Nah terus jadi itu memang kekurangannya, belum ada sanggar tari ya, atau mungkin saya juga kurang tahu, tapi menurut pengamatan saya sih belum ada. Mungkin ada tapi kita tidak tahu secara apa pembentukan yang dari kecil-kecil ya. Itu kan mungkin kita belum tahu gitu. Cuman dari pengamatan saya sih secara gimana ya, kalau kita jalan gitu, jalan di tengah jalan atau secara pantauan gitu, pantauan kita, pengamatan kita tuh memang sejauh mata dipandang tuh belum ada ya. Nah namun yang menariknya tuh dari bulan ini, itu kan bulan ini tuh bilang bulan apa, hari minggu apa, Minggu Sengsara. Kesengsaraan. Bulan ini bulan ini kan disebut masuk dalam minggu-minggu kesengsaraan jika dalam konteks keagamaan ya, keagamaan Kristen, khususnya Kristen Protestan. Jadi yang sangat menarik dari minggu-minggu kesengsaraan ini, dari pihak gereja Kristen Indonesia, mereka membuat ibadah dengan tema etnik atau budaya masing-masing daerah gitu. Dengan temanya apa tuh? Yang kontekstual, etnik kontekstual. Iya. Kontekstual etnik masing-masing daerah. Dengan tema kontekstual etnik masing-masing suku daerah di Indonesia. Jadi kalau dari 2 minggu yang lalu tuh ibadah di gereja suku yang menunjukkan apa sih bahasanya? Suku yang menunjukkan etnis pertama waktu dibawakan dalam ibadah. Suku pertama yang membuka ibadah dengan kontekstual etnik. Tema kontekstual etnik itu dari suku Manado. Jadi di mana pada saat keberjalanan suatu kebaktian atau suatu ibadah itu diiringi dengan suku adat Manado 2 minggu yang lalu. Nah terus untuk 1 minggu yang lalu dibawakan oleh etnik suku Maibrat. Ya, suku Maibrat. Jadi keberjalanan ibadah diiringi dengan suku adat, penampilan suku adat Maibrat. Mulai dari tariannya, mengiringi cara tata ibadah liturginya juga. Tata liturginya, memakai bahasa daerah juga, daerah suku Maibrat. Terus beberapa minggu yang lalu lagi dari suku Tehit. Suku Tehit, mereka juga menampilkan kebudayaannya. Kemudian minggu ini yang menampilkannya tuh dari suku Papua wilayah utara, yang mana tadi mereka juga menampilkan tarian adat khusus wilayah utara. Tadi ada campuran lagi ya? Tidak? Ada campuran tadi ya atau tidak? Ada Serui. Iya, wilayah utara tuh. Suku wilayah utara, jadi
mulai dari masuk Serui, Biak, Undama, dan sekitarnya ya. Jadi dari pengamatan saya yang suatu inisiatif yang sangat baik sekali dari pihak gereja untuk membuat suatu kebaktian dengan tema ibadah kontekstual etnik suku di Nusantara ya, suku di Indonesia. Jadi lumayan menarik. Itu juga bisa mendorong kita untuk menampilkan, itu mengajarkan kita supaya jangan lupakan budaya kita. Iya, menampilkan kita punya budaya toh. Oke. Siap. Satu pertanyaan lagi, mengajar. Bagaimana proses belajar mengajar yang sekarang terjadi dengan situasi pandemik yang sekarang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Sorong Selatan? Bagaimana dengan proses belajar mereka? Mungkin tanggapan dari saudara Shores mengenai terkait dengan semua ini? Siap. Oke, baik. Kalau dari pengamatan saya terkait kegiatan belajar mengajar, semuanya berjalan dengan baik, normal, dengan tentu saja protokol kesehatan diberlakukan ya. Mulai dari pemakaian masker, hand sanitizer, jaga jarak tentu saja. Jadi dari kegiatan belajar mengajar sendiri di Kabupaten Sorong Selatan berjalan dengan normal. Oh, jadi ternyata begitu ya. Oke, baik. Yang terakhir adalah penutup kesimpulan saya. Kesimpulan saya di sini terkait dari pembahasan kita yang pertama tadi tentang mengenai pendidikan yang terjadi di Sorong Selatan, mengenai budaya. Terlepas dari semua itu, kesimpulan saya bahwa mari orang sama-sama menjunjung tinggi bangsa kami, bangsa Papua, agar generasi kami ke depan tuh jauh lebih baik dalam bidang pendidikan dan dalam bidang budaya juga, seni budaya. Betul, hal-hal ini harus diperhatikan. Dikembangkan. Oke, cukup sekian itu topik kami mengenai berbincang-bincang sedikit mengenai masalah pendidikan dan juga seni budaya. Oke. Jadi sampai ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Saya Edi dan saya Shores. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa mengundang narasumber-narasumber lain lagi yang lebih majemuk dan lebih variasi lagi ya. Oke. Sampai jumpa.